dalam Kristus, hidup yang berbuah dalam Kristus. Persatuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, waktu kami tugas di Merauke, saya dan suami almarhum itu di rumah pastor di Merauke, di samping kiri dan di depan kanan rumah itu ada 2 pohon jeruk nipis yang ditanam. Satu kali tanam, satu memang sudah ada sebelum kami masuk di rumah pastor itu. Nah, jeruk nipis yang di samping kiri rumah pastor yang kami tanam itu, dia punya ranting banyak, kemudian tidak punya buah banyak. Tetapi jeruk nipis yang di samping depan kanan rumah pastor itu tidak berbuah. Padahal dia yang pertama ditanam. Namun setelah kami tinggal 2 tahun itu tidak pernah jeruk itu kami lihat buah. Lalu kemudian suami tadi mulai potong sebagian besar ranting pada bagian bawah pohon jeruk itu. Dan alhasil beberapa waktu kemudian tumbuh ranting-ranting baru, kemudian mulai keluar juga pohon jeruk. Dari pohon jeruk yang sudah 2 tahun itu tidak pernah keluar buah. Jadi ranting-rantingnya itu beberapa bagian sebagian besar di awal itu dipotong dan kemudian dibuang. Bagi kami bahan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, minggu lalu kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang menuntut domba-dombanya dengan penuh kasih. Nah, minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Di dalam bacaan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ada 3 kata yang menjadi penerangan terus pada bacaan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikannya dengan baik, yang pertama itu kata ranting. Ranting itu dalam bacaan ini saya hitung ada ditemui sebanyak 5 kali. Kemudian kata berbuah saya temui sebanyak 7 kali. Dan kata tinggal saya temui sebanyak 7 kali juga. Jadi berbuah dan tinggal itu ada dapat sebanyak 7 kali. Kalau 7 dalam pengertian itu sempurna. Tinggal di dalam Tuhan sempurna, berbuah. Pasti orang yang tinggal di dalam Tuhan berbuah sempurna. 7 itu kata sempurna, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pokok anggur yang menghasilkan banyak ranting. Pokok pohon tadi dan kemudian ranting buah. Tuhan Yesus bilang yaitu pokok pohonnya yang menghasilkan keluar banyak ranting dari pohon itu. Agar anggur berbuah lebat, penting tetapi memang ranting-ranting yang tidak memberikan, tidak menghasilkan, tidak mengeluarkan buah. Makanya saya perhatikan dengan tadi. Jadi saya dibawa tentang 2 pohon jeruk itu. Setiap ranting yang sudah memberi buah tidak akan dipotong, malah dibersihkan supaya dia dapat mengeluarkan buah-buah lagi. Sudah buah pertama dia bisa mengeluarkan
yang bisa menghasilkan buah. Dalam bacaan kita tadi saya katakan bahwa kita temui kata tinggal itu sebanyak 7 kali. Nah, yang sesungguhnya penyerangan di sini ayat yang pertama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang pertama, kamu tidak berbuat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang 5b, barang siapa tinggal di dalam aku. Ayat yang 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kamu tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuat. Di luar itu, di luar Yesus, di luar firman-Nya, kamu tidak berbuat. Ketekanannya di situ. Kata tinggal sebenarnya dari bahasa Yunani media artinya bertekun. Artinya bertekun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara benar gantikan kata tinggal, bertekunlah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu tidak berbuat jika kamu tidak bertekun di dalam aku. Barang siapa bertekun di dalam aku, barang siapa tidak bertekun di dalam aku. Jika kamu bertekun di dalam aku dan firman-Ku ada tinggal di dalam kamu. Jadi bertekun, arti bertekun berarti rajin, berkeras hati itu yang baik ya. Dia selalu pokoknya tetap mau mengerjakan itu, mau tetap di dalam itu sampai selesai. Sungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, tetap berpegang teguh pada sesuatu. Kalau saya sudah di situ. Kalau saya sudah percaya Tuhan, tetap di situ. Saya melakukan tanggung jawab itu sampai selesai. Bertekunnya seseorang itu secara murni bisa kita lihat, bukan satu orang senang. Bertekun, saya ulang sekali lagi, bertekunnya seseorang secara murni itu tidak bisa kita lihat saat dia senang, saat hidupnya ada baik-baik saja. Tetapi kemurnian seseorang bertekun itu akan nampak dan terukur dengan baik saat dia menghadapi kesulitan, saat ada tantangan, ada masalah, ada beban di dalam hidup. Artinya orang akan tinggal tetap di dalam Tuhan. Kita bisa ukur bukan pada saat dia senang, tapi susah dia tetap di dalam Tuhan atau tidak. Waktu dia ada dalam masalah kesulitan yang besar, apakah dia tetap tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Apakah di dalam keadaan sulit, susah, sedih, pergumulan yang bertubi-tubi silih berganti datang, dia masih tetap bertekun di dalam Tuhan, dia masih tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya atau tidak? Apakah kita masih tetap bertekun, masih tetap bertahan dan tidak menyerah, bersandar, berharap dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan atau tidak saat kita susah, saat kita ada dalam masalah, saat kita ada dalam pergumulan, saat kita menghadapi tantangan besar? Ayat 5 dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya sajalah yang dapat berbuah banyak dan
buah saja, tapi buahnya itu berkualitas, buahnya itu bermanfaat, dapat dinikmati, dapat dirasakan. Seperti buah anggur kan, manfaatnya banyak, bukan saja dimakan dalam segala buah, tapi bisa dijadikan apa saja untuk berguna bagi buah. Hanya orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan yang dapat berbuah banyak. Jika di luar Tuhan tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih di dalam Tuhan, jenis buah yang Yesus kehendaki untuk dihasilkan oleh murid-muridnya adalah jenis buah kasih, jenis buah yang harus dihasilkan oleh murid-muridnya yang Yesus kehendaki adalah buah kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada orang lain. Apakah dalam kesulitan hidup, apakah dalam masalah dan pergumulan yang berat, saya dan saudara-saudari masih sanggup mengasihi Allah dan sesama? Apakah saudara dan saya masih mau berlari dari pengampunan dan menerima orang yang bersalah kepada kita? Apakah dalam tantangan yang besar kita masih mau mengasihi pekerjaan Tuhan? Apakah dalam situasi ekonomi yang sekarang sedang terpuruk ini, saya dan saudara-saudari masih tetap bertekun dalam kemurahan dan sukacita untuk memberi pekerjaan pembangunan hidup gereja baru ini atau tidak? Ataukah kita menutup mata, kita bilang kita sekarang ini ekonomi susah, makan saja susah, mau biaya hidup, biaya anak pendidikan juga susah. Apakah kita akan menutup mata, hati dan telinga juga tangan kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan dalam situasi yang sulit? Pada ayat 6, Bapak Ibu Saudara, umat Israel kadang-kadang di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan jenis buah anggur yang diharapkan pemilik. Yesaya 5 ayat 1-7, karena itu pada ayat 6, ranting-ranting anggur yang tidak lagi menghasilkan buah itu dipangkas, dipotong dari pokoknya dan kemudian dibakar kalau sudah menjadi kering. Ayat 6, dengan cara ini kemudian ada ranting-ranting baru yang keluar dari pokok pohon untuk menghasilkan buah. Seperti ada cerita saya. Jadi harus dipotong ranting-ranting dulu, berarti kemudian keluar baru dan itu memicu untuk ada buah dulu. Kalau tetap ranting lama yang tidak berbuah tetap tinggal, maka tidak akan berbuah ranting pada pohon ini. Jika orang percaya yang tinggal di dalam Tuhan berbuah banyak, maka hidup orang percaya itu mempermuliakan Bapa Tuhan kita. Ya, ayat berapa? Bagian terakhir. Tujuan kita kenapa kita harus berbuah? Karena Yesus berbuah, maka itu orang percaya juga harus berbuah. Tujuan kita berbuah adalah bersama dengan Yesus kita memuliakan Bapa. Ada jaminan Bapak Ibu Saudara bagi orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, para ranting yang tetap tinggal pada Yesus, pada pokok anggurnya dan menghasilkan buah. Ada jaminan yang didapat. Pertama, kita belajar pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Bagian 7a berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, 7b ya, dan kamu akan menerima.
Yang kedua, kamu menjadi murid-murid Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian? Apa maksud firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat di sini ada 4 hal penting. Yang pertama, belajar dari firman Tuhan ini kita memahami, kita menyadari, kita mengerti bahwa hanya orang-orang yang tinggal, hanya orang-orang yang bertekun di dalam Yesus saja yang bisa berbuah. Terus kita pahami, hanya orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, hanya orang-orang yang tetap bertekun di dalam Yesus saja yang bisa berbuah banyak. Di luar Yesus tidak. Titik poin yang tadi saya sudah katakan pada firman Tuhan, titik poin mengukur tinggalnya saya dan Bapak Ibu saudara-saudari tetap di dalam Tuhan Yesus. Itu melalui apa? Melalui cobaan hidup kita, melalui tantangan hidup kita, melalui pergumulan kita, melalui masalah dan beban kita. Bapak Ibu saudara, mari kita buka bersama Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ada ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi titik poin, orang tetap bertekun di dalam Tuhan. Lihat saat dia menghadapi masalah, lihat saat dia menghadapi beban, lihat saat dia menghadapi tantangan. Itu tadi saya katakan, apakah dengan situasi ekonomi yang sulit, Bapak Ibu saudara masih mau menjadi alat berkat bagi pekerjaan pembangunan gereja? Titik poin kita bahwa yang kita tetap tinggal dalam Tuhan adalah ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan. Karena banyak orang dalam masalah beban pergumulan tidak tinggal di dalam Tuhan. Pergi tinggalkan iman, pergi tinggalkan Tuhan, mencari jalan di mana mereka bisa menemukan kenikmatan, kesenangan, dan apa yang diberikan dunia ini. Begitu juga kita belajar dalam hubungan kita dengan orang lain, ya. Apakah kamu ngasih orang itu kalau dia membencimu, dia mencari tanganmu, dia memusuhimu? Kata Tuhan bilang, Yesus bilang, apakah jasa kalau kau yang mengasihi orang yang mengasihi kau? Ini poin yang sesungguhnya dari mengasihi yang Yesus ajarkan. Kalau kau bisa mengasihi musuh, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak akan berbuah. Dan konsekuensi dari orang yang tidak berbuah dalam hidupnya, dalam dipotong, dipangkas, hidupnya adalah Tuhan, ya. Hidup ini pemberian Tuhan. Setiap tahun Bapak Ibu penambah usia setahun, ya. Saudara, kalau penambah usia setahun,
Setiap hari saudara jalani hidup, setiap minggu saudara lewati, setiap bulan tahun saudara lewati. Bukan begitu saja. Tapi ada hal yang Tuhan mau kita buat di tengah-tengah pemberian murah hidup itu bagi kita, yaitu berbuah. Nah, Tuhan kasih hidup untuk kita berbuah, bukan saja dalam hidup saja. Maka itu hidup yang berbuah yang tadi, hidup yang berbuah dalam ketika kita mampu menunjukkan kualitas iman kita, hidup kita, tinggalnya kita, berteguhnya kita di dalam Tuhan dengan mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka bersama Lukas pasal 13 ayat 7. Lukas pasal 13 pada ayatnya yang ke-7. Dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, apa yang Tuhan katakan? Lukas pasal 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Rebahlah pohon ini untuk dapat ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tugas kita orang Kristen, orang percaya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan pada kita adalah berbuah. Tidak ada tugas lain lagi. Apa artinya hidup Tuhan berikan pada kita tapi kita tidak berbuah? Ya, tidak ada arti toh. Dia Tuhan bilang ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang supaya nanti tumbuh lagi ranting dan buah. Allah punya hak, punya otoritas, punya kuasa mengambil dan memberi hidup. Kan itu ibarat dipotong toh. Kalau tidak berguna untuk apa? Bagaimana kebun anggur itu bilang untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa penting saya serta Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian harus berbuah? Kenapa penting kita harus berbuah? Ayat ke-8 bilang supaya kita mempermuliakan Bapa, supaya kita mempermuliakan Allah. Seperti Tuhan Yesus lakukan, Yesus mempersembahkan hidupnya berbuah untuk kemuliaan Bapa. Maka kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, sebagai ranting-ranting yang terbaca pada Yesus, harus juga mencerminkan sikap karakter hidup seperti Yesus adalah mempermuliakan Allah. Maka kita juga harus mempermuliakan Allah dengan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak sia-sia, tidak sia-sia hidup saya Bapak Ibu Saudara yang berbuah demi kemuliaan Bapa, tidak sia-sia. Karena apa? Ada jaminan, ada upah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu minta apa yang kamu kehendaki. Ayat 7. Maka akan diberikan kepada. Dan ayat 8b, kamu akan menjadi murid-murid Yesus. Untuk apa? Supaya kamu nantinya diberikan untuk memuridkan orang lain, supaya semakin banyak orang tinggal berteduh di dalam Tuhan, berbuah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan berkati kita dengan firman.